Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Bersama saya Jayatata Hardinata. Ini adalah video tutorial ke-7 di materi Flutter. Di materi ini, kita akan membahas struktur dasar project di aplikasi Flutter sebelum kita masuk ke widget di Flutter. Oke, langsung saja. Struktur project di Flutter yang pertama adalah struktur daripada direktorinya. Oke, direktori Flutter terdiri dari folder Android di mana yang berisi daripada source code seluruh aplikasi untuk aplikasi Android-nya. Kemudian yang kedua ada folder build. Di sini berisi folder build yang menjadi file APK kita. Folder build ini terbentuk setelah kita melakukan proses run and debugging pada project Flutter kita. Kemudian yang ketiga ada folder iOS. Sama seperti folder Android, folder iOS ini juga berisi semua source code untuk aplikasi iOS-nya. Kemudian yang keempat ada folder lib. Di folder lib ini kita akan menyimpan semua source code kode daripada bahasa pemrograman Dart. Maka di folder inilah kita akan mengetikkan kode atau menuliskan kode dan menyimpan kode Flutter kita di folder lib. Kemudian ada folder test, di mana folder ini menyimpan semua source code dari bahasa pemrograman Dart yang kita buat di folder lib untuk testing aplikasi daripada source code di folder lib. Yang kelima ada file gitnor. File ini berisikan informasi file-file yang kita ambil dari repository Git. Kemudian ada file.metadata. Ini berisi tentang informasi project yang di-generate secara otomatis, misalnya mengenai versi atau apa, dan file ini tidak bisa diedit secara manual. Kemudian ada file.pkg. File ini berisi semua alamat pkg yang kita gunakan untuk proses pembuatan aplikasi Flutter-nya. Kemudian ada flutter_app.yml, merupakan informasi XML yang menyampaikan keterangan daripada project yang sedang kita bangun. Kemudian ada folder pubspec.log. Ini adalah folder yang berisi versi-versi library dan pkg yang kita buat untuk membangun project Flutter yang kita deklarasikan di file pubspec.yam. Kemudian ada pubspec.yam, ini berisikan semua informasi tentang project dan library yang kita pakai maupun yang kita tambahkan untuk membangun project Flutter ini. Selanjutnya ada file readme.md. Ini merupakan file markdown yang berisi penjelasan tentang source code aplikasi kita ataupun keterangan yang bisa kita buat sebagai tambahan daripada project Flutter kita. Oke, yang kedua adalah struktur kode project, di mana struktur kode project ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian import, yaitu bagian daripada import daripada pkg yang kita pakai. Kemudian bagian main, mana ini merupakan bagian untuk run daripada aplikasi yang mau kita jalankan atau kelas utama yang mau kita jalankan. Kemudian adalah bagian widget. Di sini adalah kumpulan widget-widget yang kita gunakan untuk mendesain layout di aplikasi Flutter-nya. Jadi di bagian import kita dapat mendeklarasikan atau mengimport library yang kita butuhkan. Kemudian di bagian main, fungsi utamanya adalah untuk menjadi entry point sebagai eksekusi pertama kali aplikasi yang akan kita jalankan atau pertama kali aplikasi dibuka. Kemudian yang ketiga adalah bagian widget. Di bagian widget ini teman-teman sebenarnya terdiri dari beberapa widget, tidak hanya satu widget. Dan widget ini juga bisa dibilang seperti elemen ataupun seperti komponen yang terdiri dari tombol, teks, layout, image, dan lain sebagainya. Oke, demikian materi struktur project di aplikasi Flutter.
Di materi selanjutnya, kita akan membahas struktur widget di Flutter.